Saudaraku sekalian yang kekasih, bicara mengenai pengetahuan Allah. Pengetahuan mengenai keberadaan Allah atau pengetahuan mengenai eksistensi Allah. Itu tidak terbatas. Sebanyak apapun buku yang bisa ditulis, tidak akan bisa mengcover, meliputi pengetahuan mengenai Allah atau keberadaan mengenai Allah. Karena Allah tidak terbatas. Jadi saudaraku, bagi saudara yang studi di sekolah tinggi teologi atau yang studi di perguruan tinggi keagamaan Kristen, jangan merasa bahwa pengetahuan yang tersaji dalam kurikulum sekolah tinggi teologi sudah mencakup, meliputi pengetahuan tentang Allah dengan lengkap atau sempurna. Belum, saudaraku. Dan saudara yang sudah banyak membaca buku, sudah menjadi Kristen sejak kecil, jangan merasa puas diri bahwa saudara sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah tidak terbatas. Tetapi ada satu keindahan dalam hidup setiap individu. Ada keindahan dalam setiap kehidupan seseorang atau seorang anak Allah. Bahwa Allah menyatakan diri secara khusus kepada setiap individu, kepada masing-masing individu. Kalau seorang ayah memiliki 5 anak, 5 anak memiliki pengetahuan tentang ayahnya yang bisa seragam. Itu pengetahuan tentang ayahnya secara umum. Tetapi masing-masing anak memiliki pengetahuan tentang ayahnya dari pengalaman konkretnya setiap hari. Dan itu khusus. Pengetahuan mengenai Allah yang diperoleh, yang dibangun dari perjumpaan. Jadi kalau setiap anak, tadi ilustrasi 5 anak, memiliki pengetahuan yang bisa seragam mengenai ayahnya. Ayahnya hobinya ayahnya tingginya seberapa, makanan favoritnya apa, dan seterusnya. Tetapi masing-masing anak juga memiliki pengetahuan khusus mengenai ayahnya dari pengalaman konkret individu anak itu dalam berinteraksi dengan ayahnya. Nah, demikian pula dengan Tuhan, saudaraku. Ada pengetahuan yang Allah nyatakan, Allah wahyukan kepada manusia, dan para teolog, orang-orang Kristen pada umumnya, bisa memiliki keseragaman itu. Bisa. Artinya kalau satu denominasi bisa memiliki keseragaman cara memandang Allah, siapa bagaimana Allah. Atau doktrinnya, pengajarannya, saudara, sama. Kredonya ada kesamaan. Tetapi juga bisa berbeda, saudaraku. Denominasi lain, gereja lain bisa memiliki doktrin yang berbeda. Kredo atau pengakuan yang berbeda mengenai Allah. Nah, tetapi ini indahnya, eloknya, seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa setiap individu kita, mau dari aliran gereja mana, saudaraku, ini lintas denominasi. Setiap kita memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Allah, untuk mengalami
perjumpaan dengan Allah. Dan dari perjumpaan itulah kita memiliki pengetahuan mengenai Allah. Yang itu khusus. Tidak sama dengan orang lain. Tidak ada yang sama. Ya sama atau seiring dengan kenyataan bahwa setiap individu berbeda. Setiap individu itu pengalamannya masing-masing khusus. Demikian pula setiap individu memiliki pengetahuan tentang Allah yang khusus, yang tidak sama, berangkat atau dibangun dari pengalaman pribadinya dalam berinteraksi dengan Allah, dalam perjumpaan dengan Allah. Ini yang harus kita kejar. Kalau saudara mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, apa pengetahuan saudara mengenai Allah yang khusus? Kalau ada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kita bisa membaca Alkitab bagaimana mereka berinteraksi dengan Allah, dan dari interaksi mereka kita bisa menemukan siapa dan bagaimana Allah itu. Sekarang ada Allah yang sama maksud saya. Allahnya Rudi, Allahnya Bambang, Allahnya Susi, Allahnya Nini. Allahnya Lili, Allahnya David. Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nama-nama ini maksud saya adalah nama dari orang-orang yang sudah percaya. Allahnya Elizabeth, Allahnya Rudolf, Allahnya Erastus, Allahnya Agustinus, sama. Allahnya sama. Tetapi masing-masing individu memiliki pengalaman yang berbeda. Ini saudaraku, yang harus masing-masing kita miliki. Kita introspeksi, kita evaluasi, seberapa kita telah memiliki pengalaman tentang Tuhan. Seberapa kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan dari pengalaman hidup, dari interaksi kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah secara real. Ini tidak bisa dibangun dari sekedar membaca buku atau mendengar orang mengenai Allah. Orang bisa berteologi yang dibangun dari apa yang dia pelajari di sekolah tinggi teologi, atau apa yang dia baca dari buku atau melalui buku, atau apa yang dia dengar di khotbah seminar orang. Bisa punya pengetahuan tentang Allah. Tetapi pengetahuan secara individu, secara khusus kasih ini harus dibangun dari pengalaman khusus. Nah, rata-rata orang memiliki pengetahuan tentang Allah itu secara umum. Dan itu pun ada friksi. Ya, ada benturan, perbedaan doktrin. Gereja A dengan doktrinnya mengenai Allah anu. Lalu gereja lain doktrin mengenai Allah berbeda. Bisa terjadi friksi, benturan, bahkan perbedaan. Bisa saja karena masing-masing mereka mendapatkan sumber yang berbeda. Cara pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Entah dari buku, entah dari khotbah, entah dari seminar. Itu masih ada di dalam tataran pengetahuan mengenai Allah secara umum. Tetapi pengetahuan mengenai Allah secara khusus harus dibangun dari pengalaman pribadi. Ayo kita temukan Allah kita. Allahnya Roni, Allahnya Erastus. Allahnya yang sama, Allahnya sama. Tetapi saudara, beda pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman khusus, pengalaman pribadi ini. Dari interaksi langsung dengan Allah, dari perjumpaan langsung dengan Allah. Rindukan perjalanan bersama dengan Tuhan seperti Henokh, bahkan seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, di mana seseorang bisa bersekutu dengan Allah
secara proporsional. Demikian saudaraku sekalian apa yang dapat saya sampaikan hari ini, dan saya klaim ini dari Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan untuk saudara peroleh. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, puasa hari ketiga. Nanti kita doa bersama onsite jam 6 di Mall Arta Gading. Saudara sangat akan diberkati kalau hadir onsite, ya. Tetapi kalau saudara ada di luar kota, di luar negeri, saudara bisa mengikuti melalui online, ya, live streaming Truth ID. Oke, jangan lupa saudara mensubscribe Truth ID agar kita dapat mengedepankan channel ini, saudara, untuk bisa mendapatkan verifikasi, ya, dari pihak YouTube. Kanal ini kiranya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami senang, kami bahagia di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang telah kami terima. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa nanti jam 6 sore waktu Indonesia Barat melalui Truth ID dan onsite. Amin.